Nah, ini dia sepatu yang udah ditunggu-tunggu ya. Setelah ditising-tising bahwa Converse akan berkolaborasi dengan Fragment, akhirnya rilis juga guys. Dan ternyata masuk di Indonesia, di Converse Indonesia. Dan thank you juga untuk Converse yang udah kasih gue sepatu ini untuk di-review. Happy sekali saya. Dan ini tersedia di Converse Kota Casablanca. Dan gue gak tahu update lainnya apakah ada di Sensi juga, tapi ya pasti ada di Kota Casablanca. Langsung dilusikan situ karena udah rilis dan harganya di 2999. Langsung aja kita lihat seperti apa sih ya sepatunya ini, kenapa Converse harganya 3 juta. Langsung kita lihat. Ini dia boxnya gede banget guys, warna silver kayak gini dengan ada logo starnya, bintang kayak gitu. Dan juga di sini logo bintang tulisan Converse, dan juga di sini ada ukurannya juga 9,5 ya. Jadi kalau gua pakai ini half size up ya, karena sepatu basket. Biasanya gua kalau sepatu basket kayak full leather gitu, biasanya gua akan half size up. Jadi jangan sampai lu true to size tapi jadi sempit gitu ya. Nah, ini dia juga di sini tulisan ukurannya juga, dan di sini sih nggak ada unsur-unsur Fragment ya, walaupun dia berkolaborasi dengan Fragment Design. Tapi ya udahlah, langsung kita buka. Ini boxnya gede banget dan gue nggak pernah sih unboxing Converse box segede ini. Langsung kita lihat seperti apa. Jadi ini dia. Check it. Oh my god, man. Look at this quality. Oke, ini kualitasnya gokil ya. Jadi kemarin pas gua ngambil, gua lihat langsung kayak, keren banget sih bro. Ini bro. Jadi ini adalah siluet dari Converse Weapon. Mungkin lu pada taunya Chuck Taylor gitu ya. Tapi sebenarnya juga Converse kan sepatu basket. Jadi membuat sepatu basket lagi namanya Converse Weapon di tahun 80-an. Dan ini emang desainnya klasik banget ya, kayak desain sepatu ya pada zamannya itu ya, tahun 80-an. Dan ini diretro lagi akhirnya setelah sekian lama sih, katanya udah lama banget si Weapon ini yang model kayak gini tuh nggak di retro. Ada juga yang dibikinnya midsole lebih gede lah, dimodif-modif gitu. Tapi kali ini bener-bener yang siluet OG-nya di reconstruct lagi dan akhirnya dirilis bersama dengan Fragment Design ya, Hiroshi Fujiwara. Sih menurut gua bener-bener kayak suatu gebrakan ya, tiba-tiba nih kayak gak ada angin gak ada hujan, kayak tiba-tiba udah langsung ada teasernya. Converse collab dengan Hiroshi Fujiwara, dengan Fragment Design, tiba-tiba langsung kayak Converse memberikan gue ini juga gitu ya. Jadi gue kayak, wah keren sih. Jadi thank you banget ya untuk Converse Indonesia sekali lagi. Ini sepatu guys, Converse Weapon, Fragment Design, dan kita lihat seperti biasa karena dia kolaborasi dengan Fragment Design, ciri khasnya pasti adalah warnanya royal dan juga hitam. Jadi dia dikasih nama Sport Royal untuk panggilannya. Tapi di boxnya ini tulisannya adalah White Sport Royal juga ya. Jadi emang bener namanya bukan panggilan ya, nama officialnya Sport Royal. Jadi seperti ini guys. Kalau misalnya lu juga ngikutin kolaborasi Fragment ya, yang berkolaborasi dengan Air Jordan 1 pertama kali tuh, yang harga sepatu udah nggak tahu deh berapa duit tuh sekarang ya. Warnanya juga kayak gini, royal dan hitam. Abis itu berkolaborasi lagi dengan Travis Scott-nya juga, warnanya juga sama, biru, putih, hitam. Dan ini akhirnya keluar di Weapon ya, mungkin ini versi yang lebih affordable dan lebih mudah diakses gitu ya, Converse dengan Fragment. Tapi gua rasa sih bakal susah juga ya, kabar-kabar ya, soalnya ini cuma 20 pieces guys di Indonesia guys. Jadi makanya cepetan deh lu langsung aja sikat. Gua nggak tahu online apakah bisa, tapi mendingan lu ke Kokas aja langsung ya. Nah, ini dia seperti ini, warna biru dan juga hitam dan juga putih. Dan kalau gue lihat nih bahannya, leathernya, buset bro. Makanya emang kenapa harga 3 juta? Yang gak heran sih, bahannya yang bagus ya. Jadi bahan kulit jeruk ya, tumble leather. Jadi sini juga di mudguardnya sama tumble leather gitu. Bagiannya putihnya tumble leather dan lebih berkerut lagi ya di bagian si medial side-nya. Bener-bener kelihatan kerutan banget nih. Gue gak tahu apa karena bentuk sepatunya sendiri yang bikin dia makin kelihatan kulit jeruknya. Tapi di bagian lateral side gak terlalu kelihatan. Walaupun bahannya juga sama. Nah, untuk logo bintang dan juga logo arrow-nya itu dibolongin gitu ya dengan base leather lagi di bawahnya warna biru, dan ini smooth leather warna birunya. Dan menurut gua ini bener-bener kayak leathery buttery smooth gitu loh ya, tapi nggak smooth banget, cuman berasa buttery juga gitu. Habis itu untuk di bagian si tangnya ini juga bahannya kayak leather gitu ya, tapi ini lebih halus lagi, mirip-mirip sama yang si collarnya ini warna birunya. Dan juga ada leather sedikit untuk di lace loop, mungkin namanya ini lace loop gitu. Dan juga untuk pakai lacesnya pakai flat laces warna hitam. Ini udah cocok banget dah menurut gua. Walaupun dapat tali sepatu tambahan warna putih kayak gini ya, dua-duanya
ditaruh di sepatunya gini. Cuma menurut gua warna hitam udah paling gagah deh, udah paling bener dah ya. Dan juga di sini di tangnya dikasih woven Converse weapon. Bisa bikin medial dan lateral side sama ada logo arrow dan star-nya, ada perforated-nya juga di sini. Sama ya, cuma bedanya di sini lebih kayak creasing aja. Habis itu di bagian sini ada kayak bentuk Y gitu ya, warna hitam, dan juga sampai di bagian lace hole-nya juga di sini. Habis itu di bagian heel counter ya, walaupun tidak ada heel counter ya. Bagian heel lah ya, karena ini bener-bener nggak ada supportnya itu. Lembek guys ya. Seperti ya bener-bener nge-retro sepatu zaman dulu aja gitu ya. Mungkin dia ngikutin si sepatu kanvasnya juga, nggak ada heel counter di sini. Walaupun kayak ada ya, apa nggak ada? Lupa deh gue. Pokoknya tau gue emang ini lembek juga lah. Nah di sini ada embosan fragment design ya di sini. Jadi kalau misalkan lo yang bingung nih fragment design siapa sih ya? Ini adalah Hiroshi Fujiwara. Dia tuh godfather streetwear di Jepang ya. Dia bisa menyatukan streetwear Tokyo ya Jepang dengan streetwear Barat gitu. Digabungin sama dia kayak ya pokoknya dia kayak sesepuhnya streetwear lah gitu, menjadi panutan para penggiat streetwear dan juga sneaker gitu ya. Walaupun dia musisi juga, tapi memang ya influence-nya begitu besar ya. Makanya kenapa kolaborasi-kolaborasi itu biasanya selalu naik harganya guys. Makanya kalau lu udah lihat logo petir-petir begini, bukan Halilintar ya, petir gini, pokoknya itu udah pasti harganya naik guys. Dan di belakangnya seperti ini ada jahitan. Nah, tapi ini jahitannya agak nggak simetris ya menurut gue ya. Jadi di sini tuh kayak agak nggak terlalu mepet, tapi ini mepet banget sama pinggiran si leathernya. Nah ini dari belakang sih emang nggak simetris sih sepatunya, kayak bengkok ke kiri gitu ya. Kalau bisa lihat dua-duanya kayak bengkok ke dalam gitu jadinya ya. Iya nggak simetris dua-duanya guys. Yang ini yang Y-nya tadi ini ada garis batasnya gitu. Dan seperti itu ya untuk bagian collarnya juga lembek juga. Untuk dimasukinnya sih menurut gua kemarin agak susah ya. Jadi gua harus bener-bener kendorin talinya dan baru masuk dan pas. Ternyata 9,5 nggak ada lebih di sini. Jadi sizingnya lu naikin half size itu paling bener ya. Seperti itu. Untuk di bagian sini depannya frame-nya juga ada perforated kayak melingkari si mudguard-nya juga. Dan untuk di bagian midsole-nya dan outsole-nya ini dua bahan ya. Ini outsole rubber gitu, midsole sih ini PU ya harusnya ya. Ini keras juga dan kapsul gitu modelnya. Ada tulisan Converse juga di sini dan garis-garis gitu. Bagian middle set gak ada tulisan Converse-nya. Seperti ini, solid sih, solid shoes. Cuma tadi gue udah sedikit lihat lem belepotan nih guys, bentar. Sedikit ya kalau misalnya ntar gue kasih lihat bisa kali ya kelihatannya ada lem sedikit kelihatan. Aduh, sayang sekali cuman ya udah ya. Build quality sih menurut gue untuk rapinya masih nggak terlalu sempurna rapi, tapi masih bisa diperbaiki. Cuman menurut gue ya oke lah ini dengan kolaborasi fragmentnya ini loh ya. Bisa di bagian outsole kayak gini, rubber dan juga tractionnya sih menurut gue ini keset banget ya. Keset sekali guys. Oke, ada tulisan Converse-nya, ada bulat-bulat gitu di sini dan juga modelnya kayak gini ya, bener-bener model-modelan retro gitu ya. Dan ini sih menurut gua sabi sih. Nah, ini juga sedikit fun fact kali ya, kenapa dia bisa berkolaborasi dengan Converse si Fragment Design, padahal sebelumnya kan sama Nike ya. Ya karena emang Converse juga sebenarnya udah under Nike juga sih. Jadi ya udahlah asetnya si Converse dipakai juga. Nah, siluet ini juga salah satu siluet archive-nya Converse juga. Semoga banyak siluet archive-nya Converse lagi yang dirilis lagi ya seperti ini. Karena menurut gua ini sabi loh ya. Cuma ini bintangnya nih agak kayak kebuka gitu ya di sini ya. Oke lah ya. Tapi menurut gue ini solid. Kalau misalkan lu ada info-info yang gue kelewatan, boleh tambahin juga guys. Karena gue sebenarnya juga baru ngelihat si Converse Weapon ini ya. Karena biasanya kita ngeliatnya satu basket ya, brand-brand dari ya Jordan gitu ya. Tapi ini kali ini kira Converse dan ini modelnya juga bukan kanvas. Tapi menurut gue masih bisa dipakai sehari-hari juga. Masih asik gitu ya. Seperti itu guys. Kira-kira menurut lu harga resale bakal sampai berapa? Coba komen di bawah, oke? Langsung aja kita cobain sepatu ini gimana feelingnya dan gimana looksnya. Oke, sebelum gue cobain, kalau sepatu lu masih kotor, mending langsung aja bersihin pakai Boss Cleaner Shoe Cleaning Kit ya. Jadi di situ udah dapet cleanernya, dapet sikatnya, dan juga dapet microfiber cloth-nya. Langsung aja lu bersihin dengan mudah ya. Pokoknya sepatu lu jangan sampai kotor, guys. Kalau misalnya mau beli langsung aja klik link yang ada di bawah, udah gue sediain di situ. Langsung aja kita cobain sepatu ini, si Converse X Fragment ini. Agak sulit ya masukinnya, tapi karena dia nggak ada heel counter harusnya lebih mudah ya. Karena udah gue kendorin tuh tali sepatunya sampai kayak gini nih. Kita kencengin lagi, tinggal kita iket. Duh, keren ya bro, keren. Cuman emang pasti creasing sih ya sepatu model kayak gini. Karena di bagian sini tuh udah creasing. Feelingnya sih masuknya enak ya, kayak lumayan pas gitu ternyata. Nah ini gue naikin setengah kan, tapi di sini cuman sedikit aja space-nya, oke? Berasa ankle lu tersupport sekali sih ini ya, karena dia cukup tinggi guys menurut gue. Dan agak tebel di sini ya, terus agak kecil di sini. Tapi overall kalau dari atas kayak gitu ya, cuman kalau dari depan gue tau deh. Oke nggak? Bagus ya kayaknya ya. Tuh keren dan lumayan empuk menurut gue untuk sepatu basket tuh kayak. Bantalannya asik juga loh. Wah ini sih nyaman ya. Untuk uppernya juga nggak terlalu ngiket ternyata, karena emang dia tebel banget paddingan ya. Jadi asik gitu, busanya juga empuk gitu ya. Terus kayak kalau mau kayak gini, belakangnya juga heel counternya karena tadi nggak ada, jadi kayak lumayan nggak ganggu gitu ya. Nyaman loh ternyata loh. Habis ini keren sih. Lagi dengan logo Fragmentnya di sini, warnanya royal gitu. Mantep. Feelingnya bener-bener empuk sih ini. Empuk guys, nggak bohong. Ini wajib lu cop sih kalau memang lu bisa ya. Harga resale gue nggak tahu berapa, coba kalian tebak aja nanti. Langsung kita lihat ini looksnya gimana.
Itu dia review gue mengenai Converse Weapon X Fragment Design yang pas gue liat emang udah suka banget warnanya sih. Bukan karena logonya doang, ini logo sih warnanya kalau kurang gitu. Tapi ini karena logo dan juga warnanya dia bener-bener sopan aja gitu ya. Hitam, biru, putih, dan kalian juga tahu itu warna kelemahan gue. Kalau gitu, kalau suka dengan video ini klik tombol like aja untuk subscribe juga, komen mau review apa lagi, dan juga follow gue di Instagram di @boymleno, follow TikTok gue @boym_leno. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.